gedein bisnis lewat utang. Emang bisa Tapi bisa juga loh. Karena kenapa? Faktanya kalau kalian perhatiin banyak banget bisnis-bisnis di luaran. Lo mau dari yang mana nih? Dari yang kecil, dari yang sedang, dari yang gede, dari yang udah go public sekalipun. Kalau kalian lihat semuanya itu nggak ada yang lepas dari yang namanya utang. Nah, tapi kenapa ada bisnis yang bisa growth lewat utang dan ada juga bisnis yang justru malah hancur lewat utang. Nah, di situ perbedaannya di mana sih? Nah, bedanya ada di cara ngelola hutang yang baik buat bisnis online kalian. Nah, caranya gimana? Sebelum gue bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Nah, pertama, biasanya nih, ini topik sensitif dan gue tau mungkin ada beberapa orang yang ngerasa utang itu jahat, utang itu mungkin ada yang dianggap riba, utang itu mungkin musuh, mengerikan, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di video kali ini, gue mau kasih mungkin sedikit perspektif yang berbeda, gitu ya. Yang pasti ya, video ini sebenarnya adalah ngebahas tentang gimana caranya kalian ngebedain bisnis online kalian, gitu, ngatur keuangan di bisnis kalian, gitu ya. Jadi gue nggak bahas agama, nggak ada ininya hubungannya sama sekali. Jadi kalau mungkin yang misalnya ngerasa ini riba atau apa, lu nggak mau nonton, it's okay, nggak masalah. Bukan buat kalian, tapi misalnya mungkin buat kalian yang butuh ngerti gimana caranya gitu kan biar bisnis kalian bisa lebih naik. Nah, ini mungkin video yang tepat buat kalian ya. Pertama, sekarang gini, mindset yang mungkin menurut gue harus kalian pahami adalah ketika lo mau jualan online, ketika lo mau bangun bisnis, yang namanya bisnis di mana-mana kalau gue perhatiin itu nggak ada satupun yang lepas dari utang. Gitu, bener nggak? Contoh gini deh, sesimpel lo ngambil barang ke supplier, terus lo nggak bayar cash. Lo bayarnya kayak tempo atau pinjem atau konsinyasi atau apapun, itu adalah utang, bener nggak? Dan fair ngomong sih, utang itu mungkin kesannya kayak jahat, tapi kalau lo bisa kelola, ya utang itu sebenarnya bukan musuh, tapi alat. Malah bisa disebut leverage gitu loh. Leverage buat memperbesar bisnis kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngandalin semuanya sendiri, pakai uang sendiri 100%, iya bisa sih, tapi lama gitu kan, bener nggak? Iya, mau lama boleh nggak? Ya boleh aja gitu kan, nggak masalah gitu kan. Cuman kalau misalnya kalian mau growth jauh lebih cepat dan lu punya potensi buat dapetin banyak, iya mungkin kenapa enggak gitu kan. Nah, tapi selain mindsetnya yang gue mau kalian ngerti juga adalah gini, berarti boleh dong kok ngutang misalnya buat bangun bisnis gue atau biar lebih besar, ya boleh-boleh aja. Tapi selama utang itu termanage tuh gimana? Pertama nih, ini biasanya gue bakal bilang cerita kayak gini karena biasanya banyak anak muda itu kejebak di sini, bukannya bisnisnya naik, malah hancur. Karena kenapa? Waktu zaman gue jadi distributor suplemen, gue tuh maksudnya gini ya, kan gue pernah cerita ya di video-video gue yang lain ya, kayak gimana cara gue dengan modal kecil gue bisa untung maksimal, ya salah satunya adalah dengan leverage gitu loh. Dengan leverage manfaatin ya uang orang lain juga gitu kan, tapi gue harus manage dengan baik gitu kan. Jadi di satu sisi gue kayak ada ngutang, nah tapi berikutnya gitu ya, nah kalau di bisnis barang nih kita jualan, tapi kita juga biasanya jadi supplier buat orang lain juga. Betul gak? Nah, ada juga nih orang-orang yang ambil barang lewat gue gitu kan. Di situ gue dapat untung. Nah, mereka jualin lagi gitu kan. Nah, di sini yang gue lihat adalah gue juga jadi penghut. Jadi gue ngutang. Terus gue ngutangin ke orang. Bener ya? Nangkep ya? Kebayang ya? Dan gue rasa semua yang jualan pasti pernah deh di posisi ini. Bener nggak? Lu ngutang terus lu ngutangin lagi gitu kan. Nah, di satu sisi adalah gue berusaha supaya cash flow gue sehat gitu kan. Dan gue laksanain gitu kan, gue terusin gitu kan ya selama gue jualan. Maksudnya ketika gue ngambil barang itu yang gue sampai sekarang itu beres gitu. Gue nggak ada kewajiban apapun, gue nggak ada hutang apapun yang tersisa, lunas tuh semua gitu kan. Nah, terus pertanyaannya adalah gimana dengan barang yang gue utangin ke orang? Nah, ternyata sampai sekarang kagak lunas guys. Artinya ada aja nih orang-orang yang kagak bayar gitu. Dan ternyata fun fact-nya adalah ketika gue perhatiin, mereka semua punya kesamaan. Tahu nggak kesamaannya apa? Kesamaannya adalah Gen Z. Anak muda semua. Gue bukan bilang maksudnya Gen Z itu jahat nggak bisa utang, bukan. Tapi ternyata yang gue lihat dalam anak muda masalahnya di sini. Mereka kadang nggak bisa bedain mana yang utang buat bisnis, mana yang utang buat pribadi. Nah, ini nih, kalau lo mau menyalahkan itu, ini please pedoman pertama, garis pertama, aturan pertama yang kalian kagak pernah boleh langgar adalah jangan pakai utang bisnis lo buat gaya hidup pribadi lo. Karena kalau lo udah kena di sini nih, panjang gitu ya. Gue punya kenalan belum lama, baru ditangkap
Dia punya kasus dan ternyata dia punya utang ke orang totalnya beberapa puluh miliar. Dan gaya hidupnya tinggi sekali, dan gue kayak langsung mikir kayak, dia bukannya ada bisnis ya, kok kenapa bisa ditangkap? Ternyata begitu gue pikir, oh gue tahu nih kayaknya nih. Ya dia utangnya beberapa puluh miliar, gaya hidupnya tinggi, yang artinya apa? Dia lupa gitu loh garis antara utang bisnis sama utang pribadi. Gitu. Kalau kayak utang bisnis ya lu boleh pakai contoh gini, apapun itu lu puterin, tapi lu harus ngitung gimana caranya buat besarkan bisnis lu. Jangan sampai utang bisnis itu dipakai buat pribadi juga. Contoh gini, lu ngutang nih, dapat uang berapa? 1M. Ya 1M itu 100% dalam bisnis lu. Buat stok, buat marketing cost, buat apa. Boleh nggak misalnya gua ambil dikit deh ganti handphone baru? Kagak. Boleh nggak? Handphonenya kan tapi kan buat bikin konten yang nantinya bisa buat ini. Kagak. Kalau itu nggak penting-penting amat, jangan. Gitu kan. Atau misalnya nanti lu pakai, oh gue jamu klien ceritanya, padahal makan-makan sendiri gitu kan. Atau lu buat gaya hidup, itu jangan. Gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang harus lu bedain. Nah, kedua adalah di sini gini, lu harus tahu gitu ya. Lu bisa ngitung, harus bisa ngitung nih. Tapi ya memang gini ya, kalau memang mau bisnis kalian harus bisa ngitung. Kagak boleh lo kagak bisa ngitung, bener nggak? Ya, lo harus bisa ngitung berapa untung bersih lo, ya dengan dipotong semuanya apapun, semua biaya yang ada, gitu kan? Berapa proyeksi pesimis dari bisnis lo setiap bulannya? Nah, proyeksi itu harus pesimis, kagak boleh optimis. Maksudnya gimana pesimis tuh gini, contoh ya, oke. Gue dapat modal nih 1M. Oh, kan mungkin gue punya stok barang, gue punya ini, gue punya itu, gue punya ini gitu ya. Nah, gue harus pesimis paling jelek sebulan ketika gue dapat 1M ini, gue harus dapat berapa? Pesimis itu ibaratnya sejelek-jeleknya berapa deh? Gitu. Atau bahkan gini, ketika gue ambil 1M, jangan berpikir 1M itu bakal langsung meningkatkan omset. Karena enggak. Ya, kecuali lu memang udah punya order yang lu kagak punya duit buat nyetoknya. Kalau lu kagak punya order lu masih segitu-segitu aja, pesimisnya berapa? Ya udah, income bulanan lu adalah pesimisnya. Gitu. Jangan berpikir itu bakal jadi sesuatu yang tambahan. Ya. Nah, dari sini gitu ya. Nah, dari sini, berarti kan lu punya income pesimis nih. Nah, baru bikin cap-nya. Cap-nya apa? Sebenarnya cap-nya itu kalau mau ketat itu standar bank. Standar bank tuh kayak gimana sih? Standar bank tuh kayak gini. Lu mau nyicil apapun itu, total cicilan lu maksimal 25% sampai 30% dari income bulanan lo. Dan income bulanan jangan optimis. Optimis tuh gini, oke, biasa gue dapet sih sebulan untung 50 juta. Ya kalau gini jadi 100 juta deh, aman dong kalau 100 juta. Nah, kalau lu kayak gitu, itu optimis. Dan itu biasanya kagak nyampe. Bener nggak? Nantinya ujungnya stres, nantinya ujungnya kagak bakalan kekejar. Nah, kalau gini kan jadi kontradiksi ya. Kontradiksinya adalah, tapi kan gue minjem buat ngegedein bisnis. Iya, tapi lu minjem dalam ngegedein bisnis, memperbesar volume, itu kadang bukan dalam 1-2 bulan, bisa jadi dalam 3-4 bulan. Terus udah gitu model pembayaran lu. Nah, ini yang pertama ya. Jadi kedua, batasnya adalah segitu. Nah, dari batas lu tuh harus bayarnya gimana nih? Kan ada yang modelnya itu adalah bulanan. Bener nggak? Cicilan kayak KPR. Ya dong, sistem KPR tuh kan. Jujur, gue waktu awal ngebangun Mea, gue banyak banget kebantu KPR. Sampai waktu itu pernah ada orang bank nanya ke gue, kok kenapa sih lu kayaknya tiap tahun ngambil satu gitu? Ya memang gue membesarkannya begitu. Gitu, maksud gue, sampai mereka nanya gitu, kok lu sampai banyak banget sih gitu, cicilannya banyak gak? Banyak. Tapi gue ketika lagi mau ngambil, gue selalu ngitung dengan pesimisnya, sebelumnya berapa, ketika ini gue ngambil berapa. Apalagi kalau gue kan butuhnya tempat, bener nggak? Dan yang namanya tempat, lu perlu sadar gini, kadang misalnya ini dari cerita pengalaman pribadi gue ya, misalnya nih gue butuh tempat baru, kita buat operasional seperti apa, dan ketika beli, atau misalnya mau beli atau mau sewa mau apapun, kadang itu tuh nggak mungkin 100% udah siap. Artinya perlu ada renovasi. Dan rata-rata dari pengalaman gue, ketika gue ngambil satu tempat baru, gue butuh budget buat memperbaiki. Dan setelah itu, fun fact-nya adalah, ini fun fact dan kabar yang paling menyebalkan buat gue adalah, mungkin sampai itu operasional dengan benar, itu butuh waktu kalau di gue 1 tahun. Jadi 1 tahun pertama tuh nambah beban doang, nggak ada untungnya. Setelah di 1 tahun, baru mulai kepake segala macam, baru itu menghasilkan. Kebayang kan lo. Makanya harus pesimis ya. Ini gaya gue sih ya, gaya gue seperti itu gitu kan. Nah, gaya kalian ya mungkin kalian beda-beda. Nah, itu adalah yang perlu maksudnya lu udah harus lihat pesimisnya, udah gitu lu harus pastiin itu berhasil. Dan ketika lu ngitung, pastiin juga gini, sekarang gini deh, misalnya kalau misalnya ketika kalian ngutang dan itu ternyata ada sesuatu yang jelek, ada nggak yang bisa bantu kalian, atau misalnya ada sesuatu yang bisa jadi bumper kalian? Makanya di awal sebelum ngutang gue pernah bahas tentang video gue yang lain, adalah lu punya dana darurat. Dana darurat itu penting.
Karena kalau misalnya lagi utang udah numpuk, segala macam udah numpuk, pusing. Bener ya? Nah, terus ketiga, lu harus punya matriks. Yang berikutnya adalah lu harus punya indikator dari ketika gue nambah uang ini tuh bekerja apa enggak sih? Kan kita pengennya dia bekerja. Tapi ini kerja apa enggak? Karena kadang gini, kita dapat duit sebagai pengusaha ya. Pengusaha itu kadang butuh duit ya, butuh modal iya. Tapi kadang yang ngasilin lu untung banyak, itu bukan duitnya gitu loh. Kadang adalah bener-bener ketika lu bisa nemuin barang yang tepat, ketika barang yang bisa laku, titiknya tepat gitu kan. Dan memang modalnya dikit, tapi nanti untungnya bisa bener-bener banyak. Gitu. Meskipun ya memang tadi lu butuh modal juga ya buat muterin itu semua gitu, karena lu harus cek. Jadi ketika udah lu masuk ini, uang itu masukin kemana, jadi nggak, balik nggak. Dan mungkin misalnya gini, kalau secara pesimisnya, kalau gue tuh suka bikin jadi kayak beberapa plan. Ya mungkin entah gue orangnya nggak terlalu apa ya, kalau Gen Z kan kadang suka terlalu over optimis gitu ya. Masalahnya bukan apa-apa guys, kalau over optimis terus lu salah, hancur semua, maklum. Ini obrolan dari apa ya, non pewaris ya kan, gue non pewaris yang nggak punya peluru di belakang, jadi gue harus ngitung nih, benar. Kalau ini gagal gitu ya, ada nggak plan A, plan B, plan C, plan D, supaya gimana tempatnya ini bisa ngasilin, ya gitu. Nah itu adalah yang lu perlu pikirin, gitu kan. Gimana nih caranya? Nah lu mulai ngitung. Ketika gue masukin di sini, untungnya berapa persen, ininya berapa persen. Kadang mungkin lo bisa hitung sama bunga. Cukup nggak, nutup nggak gitu kan. Nah terus kalau gue biasa gue lihat lagi, setelah gue punya modal, gue membuat sesuatu yang baru, ada nggak hal-hal dari yang lama yang bisa gue efisienkan. Nah biasanya kadang orang tuh suka nggak, sesimpel gini deh guys. Contoh, selama ini kalian misalnya ketika jualan online, lu jualan online, lu endorse banyak, lu ngiklan banyak. Nah dari endorse lu coba lihat deh, ini tuh keluar uang, untungnya baliknya bagus nggak? Yang bagus mana, yang nggak bagus mana, ada nggak mungkin yang bisa gue kurangin, gue ganti jadi apa? Sampel ke afiliator kayak gitu kan, atau kerjasama dengan pihak lain yang bisa memberikan efektivitas lebih tinggi kayak contoh lu iklan lu selama ini kayak gimana, jalan sendiri, pusingnya seperti apa, tim internal lu berapa orang, ininya kayak gimana caranya buat lebih efektif gitu kan. Nah itu adalah yang maksudnya kita coba efektifin, dan kalau bisa efektifin itu bakal jauh lebih bagus. Nah di tracking ini juga ketika lo bikin trackingnya, maksud gue tracking ini lo sebenarnya benar-benar nyatet laporan keuangan lo ya. Nah ketika lo tracking, lo juga perlu tahu gini, kira-kira ketika gue minjem berapa ROAS yang gue dapat. Nah karena gini guys, contoh yang jadi masalah adalah ketika misalnya kita hutang itu kan macam-macam modelnya ya. Bisa lewat bank, bisa lewat mana, bisa lewat ke orang, bisa pinjaman, bisa apa segala macam gitu kan. Nah, ada misalnya kayak model kayak ini ya, cicilan misalnya kayak lu jaminin sertifikat. Gue sebenarnya nggak suka melakukan ini, gue tidak pernah melakukan ini karena buat gue ini tidak efektif. Kenapa nggak efektif? Contoh gini, lu dapat duit deh, katakan 1M, tapi kan lu nyicil tiap bulan. Artinya 1M lu tiap bulan berkurang nih. Bayarnya makin banyak. Nah ini gue nggak suka sebenarnya. Gue tidak pernah melakukan. Biasa gue beli memang buat dapat aset baru. Kalau di kategori itu ya, gue biasanya cari modal gue dengan beberapa cara lain, mungkin ada yang bisa gue ceritain di belakang, gitu ya. Nah ketika gue pakai itu, nih gue dapat 1M. Nah dalam berapa bulan cicilan gue berapa, ya. Tapi harus dihitung gini, bulan ini naik keuntungan gue, belum tentu tiap bulan bakal kayak gitu. Jadi dalam 1 tahun gue minjem segini, ROAS-nya berapa, balik nggak? Untung nggak? Lebih banyak nggak? Kayak gitu. Ya, lu mungkin bisa bikin ya, itu yang harus dibikin laporan keuangannya, gitu ya. Nah, terakhir gitu ya, menurut gua, jangan pernah lakuin pinjaman untuk sesuatu yang spekulasi. Spekulasi tuh kayak gimana sih? Spekulasi tuh gini. Kita pernah nih dapat beberapa klien di Maya. Masuk, tokonya baru buka, gitu. Baru buka guys, bayangin lu baru buka. Kita kan nggak tahu ya, dia kan masuk, bayar, kerjasama, udah gitu baru 2-3 bulan, yuk ngomel-ngomel nih orang ini. Wah gila nih, gue dirugiin nih, gue ditipu. Ditipu apaan anjir, kata gue. Kan yang diambil adalah jasa buka toko. Lu kebayang sih, jasa buka toko tuh di kita ya udah, lu punya barang, lu punya toko, kita fotoin, kita bagusin, kita bikin, kita tampilin supaya bagus gitu. Susunannya adalah supaya tampil di Shopee cakep, bisa kebaca gitu kan, bisa muncul. Ya udah selesai gitu, emang goalnya cuma itu doang gitu kan, maksud gua kan nggak ada urusan, maksud gua kayak lu harus dapat sekian gitu kan, kagak usah. Dan yang unik adalah toko-toko baru ini dengan barang yang maksudnya itu mereka lihat barangnya general, mereka berpikir ketika maksudnya kerja sama kita di MEA itu otomatis langsung bakal to the moon gitu kan. Ya nggak gitu juga anjir. Kan
Kan namanya juga buka toko, yang namanya buka toko, lu buka toko di offline. Kita buka ini tokonya, kita cariin ruko, kita cariin tempat, kita bagusin ruko, lu buka, selesai. Gitu kan. Kalau lu mau datangin pengunjung, itu nanti beda lagi nih. Kita ngomongin traffic gitu kan, gimana cara datangin traffic ke toko lu gitu kan. Meskipun di awal ketika buka toko udah langsung ada trafficnya, tapi kan ngomongin beli apa enggak tergantung servis lu, tergantung barang lu, tergantung lain sebagainya, banyak faktor-faktor lain gitu kan. Dan ternyata ada beberapa yang nyoba pakai pay letter. Kita sampai bilang, wah buset dah, jangan lo pakai pay letter, karena kenapa, lu juga harus ngitung nih terakhir nih ya, jangan spekulasi. Terus kedua, lu harus bisa ngitung bunga yang lu bayar ini gede apa kecil, worth it apa kagak. Iya kan? Karena kan bunga itu kan adalah sebagian dari profit lo yang hilang. Bener nggak? Kalau bunganya besar, gila lo. Nggak mungkin dong. Bener nggak? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi lo harus ngitung nih, secara efektivitasnya seperti apa. Gitu. Nah, kalau misalnya gini, oke kok kebayang nih. Gue kebayang caranya, tapi gue nggak tahu mau kerjasama dengan yang pihak seperti apa nih. Misalnya buat yang jualan seperti itu. Gitu kan. Nah, sebenarnya Mea tuh kita lagi mau bikin kerjasama sama satu perusahaan dari luar. Gitu kan, dimana perusahaan ini bisa bantu funded, kerjasamain, mendanai gitu kan bisnis online-nya teman-teman gitu kan. Cuman pasti ada syaratnya apa ya, bisnisnya udah laku, terbukti dengan mana omsetnya tuh kayak udah di atas 300 juta sebulan, lu bisa gitu kan. Dan kita bikin kerjasama yang menarik, di mana menariknya gini, sistemnya itu bukan bunga tapi GMV sharing. Kebayang nggak lo, GMV sharing dari omset lu, dan yang diurusin adalah, nah yang diurusin tuh ini gokil nih menurut gue nih. Satu, inventory. Jadi barang kalian nggak perlu simpen di gudang kalian lagi, nggak usah simpen di tempat kalian, tapi kita kerjasamain dengan pihak lain, nanti dibayarin sama joint venture kita ini. Gitu, kita mau bikin joint venture seperti ini nih ya. Kita yang biayain tempatnya, kita yang packingin, ya kan? Udah lu tinggal kirim barang, dibiayain, dipackingin. Terus buat modal gimana? Modal itu lu bisa dapat up to 180% dari omset. Jadi kalau omset 300 juta, lu bisa punya modal sampai 500 juta. Keren kan? Lumayan tuh, growth-nya bakal cepet tuh ya. Nah, di mana 90% dalam bentuk inventory, jadi stok lu nanti bakal, lu butuh buat repeat order segala macam, gak usah pusing. Lu ciptain produk aja, nanti dari pihak kita yang mendanain. Stok lu jadi unlimited nih, ya kan? Kecuali kalau waktu pengerjaan ya, gue nggak bisa ngomong. Kan gue nggak tahu waktu pengerjaan barang-barang kalian. Kedua, 90% berikutnya adalah kita dalam bentuk marketing dolar. Nah, marketing dolar tuh apa gitu kan? Marketing dolar itu biaya iklan, biaya konten, biaya live, segala macam. Lu udah bener-bener timnya jadi nggak perlu banyak gitu loh. Nggak perlu pusing, udah ada yang ngerjain semuanya. Dan targetnya apa? Naikin omset. Gitu kan? Dengan profit sharing dari omset kalian. Dan ini itu cuman kurang lebih dengan semua service tadi ya, dengan lu udah dimodalin, lu udah digudangin, lu dikirimin, marketing diurusin, itu kurang lebih cuma 11-12%. Gila, ini lagi gokil banget, karena di tempat lain ada platform yang besar bikin, tapi nggak sampai pendanaan, itu aja dia minta untuk diurusin kayak gitu 19%. Jadi ini bakal gila banget, tapi mungkin untuk beberapa seller terpilih aja. Jadi misalnya buat kalian, misalnya yang mau kerja sama, lu boleh ngobrol sama tim kita, gitu kan. Karena ya, gue bilang ya, syaratnya tadi 300 juta doang omset lu. Jadi kalau lu udah memenuhi syarat, nah lu bisa dicobain dengan konsep yang seperti ini, biar bisnis kalian itu bisa lebih tumbuh lagi, gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Beberapa hal yang bisa lu pertimbangkan ketika lo mau gedein bisnis kalian di online. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.